Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya Pengalaman Nopi. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya berhenti merokok ya. Nah, ketika saya berhenti merokok, bagaimana pengalaman saya? Nah, saya sudah merokok kawan-kawan selama seperti yang pada video-video sebelumnya, yaitu semenjak tahun 2005 dan berhenti pada tahun 2015 di bulan 1. Dan itu adalah sebuah prestasi yang sangat saya banggakan ya, dan juga saya harapkan supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikutinya ya. Jadi teman-teman yang lain yang saat ini berjuang atau ingin berhenti dari merokok. Jadi kebiasaan merokok itu kawan-kawan adalah suatu kebiasaan buruk tentunya, dan kita sepakat mengenai hal itu. Nah, kebiasaan merokok itu bagaimana cara berhentinya itu banyak yang mengatakan adalah sesuatu yang sulit. Tetapi bagi kita yang memang berniat untuk berhenti merokok, itu adalah sesuatu yang mudah sulit ya, karena diperlukan suatu komitmen. Jadi mengapa seseorang bisa sulit untuk berhenti merokok? Yang pertama itu menurut saya kawan-kawan berdasarkan pengalaman yang saya alami. Yang pertama, di dalam sebuah rokok, dalam beberapa tulisan yang mengatakan bahwa terkandung 4.000 zat kimia berbahaya yang tentu saja sangat tidak baik bagi tubuh kita. Itulah mengapa sebabnya ketika saya masih merokok dulu kawan-kawan, saya sering batuk-batuk, napas saya sesak, terus kalau lari itu ngos-ngosan, kalau umpamanya memanjat pohon kelapa ya, karena saya di desa itu ya agak, bukannya agak ya, tidak kuat, seperti napasnya gitu, seperti habis lari maraton ya. Kalau malam ngorok ya, terus apa ya, dada sesak dan sebagainya ya, dan gangguan sebagainya, terus rasa asam di mulut seperti keinginan merokok dan sebagainya. Mengapa, kembali ke pertanyaan semula, mengapa sebagian orang itu sulit untuk berhenti merokok? Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam rokok ada suatu zat yang namanya nikotin ya. Nikotin menurut beberapa tulisan itulah yang membuat kita ketagihan katanya ya, ketagihan. Membuat kita ketagihan sehingga selalu rasanya ingin merokok lagi, karena zat inilah yang memancing kita untuk selalu merasa senang ya. Jadi pengalaman saya betul juga itu tulisannya. Kenapa? Ketika saya stres atau banyak masalah atau apa, ketika kita merokok rasanya kayak rileks ya, kayak tenang, kayak santai. Makanya orang sehabis makan, ini kebiasaan saya dulu ya, habis makan pasti ngerokok, ya nggak? Pagi-pagi bangun tidur bikin kopi, kopi hitam atau teh, biasanya langsung merokok. Nah, itu adalah kebiasaan saya dulu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi kawan-kawan, mengapa seseorang itu sulit untuk berhenti merokok? Itu karena yang pertama adalah adanya zat nikotin tadi yang terus membuat kita kecanduan atau ketagihan ya kawan-kawan. Nah, itu. Jadi kita harus berjuang untuk melepaskan itu. Caranya bagaimana? Seperti yang saya lakukan dulu adalah, satu adalah tekad yang kuat. Tanpa tekad yang kuat serta komitmen, kita tidak akan bisa untuk berhenti merokok. Jadi umpamanya begini, saya dulu berjanji dengan boleh dibilang berjanji dengan diri saya sendiri bahwa saya akan berhenti untuk merokok ya, serta tidak lagi untuk merokok. Itu suatu komitmen, walaupun satu kali pernah, dua kali itu bobol ya, tapi saya mencoba berjanji lebih kuat lagi untuk memacu diri kita. Nah, yang kedua itu saya memberitahukan orang-orang terkasih saya, dalam arti orang-orang yang terkasih saya itu adalah istri saya, orang tua saya, seperti ayah atau ibu saya, bahwa saya berniat untuk berhenti merokok. Dan mereka syukurnya kawan-kawan, puji Tuhan, itu mendukung langkah dan niat baik saya. Bahkan mereka mengapresiasi daripada keinginan saya untuk berhenti merokok. Seperti perkataan ibu saya, dia mengatakan tidak ada manfaatnya sama sekali yang Anda dapatkan dari merokok ya. Sudah uang dihambur-hamburkan. Selain itu kesehatan kita juga menurun ya. Karena apa? Kita membakar uang, sama saja dengan membakar uang ya, merokok itu. Coba bayangkan kita merokok, kita beli rokok, terus uang itu kan cuma asap. Kita menghisap asap yang tentu saja tidak baik untuk kesehatan kita. Baik,
Kita kembali ke yang pertama tadi. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah memberitahu orang-orang terkasih kita bahwa kita berhenti untuk merokok tadi. Nah, serta meminta dukungannya. Seperti pada saat itu istri saya, dia mengatakan saya sangat-sangat 100% bahkan 1000% mendukung untuk saya berhenti merokok, karena bayar bagaimanapun biasanya kaum wanita itu sangat tidak menyukai seorang lelaki yang merokok, karena bau rokok itu sangat-sangat karena kita perokok ini, itu pengalaman saya dulu, sampai baunya itu lengket di badan kawan-kawan. Jadi baju aja kalau orang merokok itu lewat sudah bau rokok, ya kayak lengket di baju, keringatnya aja bau bau rokok. Nah, itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman saya, mungkin pengalaman teman yang lain berbeda. Bau rokok itu ya tidak mengenakan ya. Nah, oke. Yang pertama tadi adalah tekad dan niat kita yang kuat untuk berhenti yang merokok. Yang kedua adalah kita meminta dukungan atau motivasi dari orang-orang terkasih kita. Yang ketiga menurut saya adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman baik yang beragama Muslim atau Islam bisa melakukan sembahyang, sholat terus meminta petunjuk kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan dan ketabahan supaya bisa atau berhasil daripada berhenti merokok. Dan untuk teman-teman yang beragama Kristen supaya bisa beribadah ke gereja, berdoa. Demikian juga untuk teman-teman yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya bisa untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa berhenti merokok. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, berhenti merokok itu sulit, susah. Karena kalau orang yang punya komitmennya setengah-setengah nggak akan bisa berhenti merokok. Efek nikotin, penarikan nikotin seperti yang saya rasakan itu luar biasa kawan. Anda seperti orang gila kawan. Jangankan gitu, bagi seorang perokok yang pernah merokok, ini pengalaman saya. 1 hari nggak ngerokok itu, aduh efeknya luar biasa, malas, marah-marah dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi diri kita kawan-kawan. Jadi mungkin ini kedengaran aneh ya bagi orang yang tidak merokok, tapi bagi orang yang merokok tahu. Coba bagi yang sudah kecanduan rokok, nggak merokok 1 hari itu gimana rasanya? Pasti tahu. Seorang perokok seperti saya berulang kali mengatakan sanggup nggak makan asal merokok. Sanggup mengumpulkan koin receh kalau nggak ada uang. Sanggup beli rokok ketengan biarpun hujan-hujan petir tetap keluar ke warung untuk membeli rokok. Sedemikian dahsyat dan merusaknya efek merokok tersebut. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman untuk berhenti merokok. Ya, berhenti merokok kawan-kawan, itu sangat lebih baik untuk kesehatan kita. Baik, kita kembali lagi ya yang ke topik kita tadi, mengapa orang sulit merokok. Nah, itu cara yang pertama tadi adalah dengan tekad dan niat yang kuat, dukungan dari keluarga. Ketiga, kita bisa beribadah ya, memohon petunjuk kepada Tuhan. Yang keempat adalah kita menentukan goal. Dalam arti menentukan goal itu adalah kita menentukan bahwa saya harus atau berhasil 1 bulan atau 2 bulan ini tidak akan ya, maksud saya termasuk dalam tekad yang kuat ya, tidak akan merokok lagi atau tidak akan dekat-dekat dengan orang yang merokok. Nah, karena apa? Maksud saya tidak dekat-dekat dengan orang merokok seperti ini. Itu pernah pengalaman saya, yaitu ketika kita dekat lagi dengan orang yang merokok, keinginan merokok kita muncul. Umpama kita kumpul dengan teman yang ngerokok, kita ini udah berhenti ya merokok, umpamanya ya 2-3 minggu sudah nggak merokok. Maka secara tidak langsung lidah kita ini juga ada rasa atau keinginan untuk merokok kembali. Ada seperti ingin merokok ya seperti perasaan lidah kita ini asam kembali, seperti minta 1 bilah. Nanti akan kembali merokok lagi. Jadi kita untuk sementara apabila kita memang niat untuk berhenti merokok, hindarilah teman-teman berada dalam situasi teman-teman yang sedang merokok, karena itu akan memancing teman-teman yang sudah sukses berhenti merokok selama 1-2 bulan itu untuk merokok kembali ya, atau kumat lagi kebiasaan merokoknya. Jadi itu adalah saran dari saya kawan-kawan. Mengapa? Jadi ada 4 faktor itu tadi ya. Mudah-mudahan
bisa diterapkan kepada kawan-kawan. Jadi kenapa kita sulit untuk berhenti merokok itu itu karena adanya ya seperti yang saya katakan tadi nikotin ya. Nah, nikotin itulah yang memancing seperti yang saya baca itu adalah memancing hormon dopamin yang membuat kita senang, tenang, rileks tadi. Sehingga membuat kita semakin kecanduan rokok. Jadi itu ya. Sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali ya dari kegiatan merokok itu. Oke, semoga teman-teman penyintas rokok sukses ya berhenti merokok. Nah itu besar sekali harapan saya.